Semoga salat serta salam tetap terkerahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Keluarga serta insya Allah sampai kepada kita sekalian. Oke, perhatikan Pak akan absen Aca, Hadir Pak. Anggul Fahira, Hadir Pak. Ibu Sahara, Hadir Pak. Iqfa, Hadir Pak. Muhammad Faris, Hadir Pak. Ozil, Hadir Pak. Nazli, Hadir Pak. Naila, Hadir Pak. Reza, Hadir Pak. Rifki, Hadir Pak. Rifka, Hadir Pak. Windy, Hadir Pak. Yasmin, Hadir Pak. Afgan Gurulam, Ardi Maulia, hadir. Ayuni, Hadir. Faiza Rahmatia, Hadir Pak. Firdia Damayanti, hadir. Ibgan, Nesya, Hadir Pak. Mikaela, Hadir Pak. Sabri, Ada. Masuk. Nacita, Hadir Pak. Nur Faizi, mana Faizi? Fitra, Ibgan Hadi, Ibgan sehat. Alhamdulillah. Aku memang sakit. Oke. Selanjutnya dalam pertemuan kali ini kita akan membahas terkait adab terhadap kedua orang. Orang tua itu siapa? Siapa? Ayah dan ibu. Atau ayah dan bapak? Atau ibu dan anak? Ibu dan bunda? Ibu dan ayah. Oke, selanjutnya Pak akan membacakan tujuan pembelajaran pada materi kali ini, yaitu pertama maksudnya adalah materi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dasar kepada siswa tentang apa yang dimaksud dengan adab. Adab kepada kedua orang tua adalah perilaku dan sikap yang sopan, hormat dan penuh kasih sayang yang ditunjukkan anak kepada orang tua. Definisi adab berasal dari bahasa Arab, berarti akhlak atau perilaku baik dalam konteks ini. Adab kepada kedua orang tua mencakup cara berinteraksi. Apa itu interaksi? Berinteraksi berkomunikasi, dengan juga verbu. Aspek-aspek adab adalah siswa perlu memahami berbagai aspek adab, seperti berkata yang baik. Contoh kata-kata yang baik kepada orang tua. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan pentingnya adab kepada kedua orang tua dalam perspektif Islam. Maksudnya adalah agar siswa memahami adab kepada kedua orang tua dalam ajaran Islam. Dalam Islam, berbakti kepada kedua orang tua adalah salah satu perintah yang sangat diinginkan. Dan terakhir, siswa dapat mendemonstrasikan perilaku yang baik terhadap orang tua dalam kehidupan. Mendemonstrasikan itu maksudnya apa? Tahu? Mendemonstrasikan praktek. Tujuannya adalah mengarahkan siswa untuk tidak hanya memahami dan menjelaskan, tetapi juga menerapkan perilaku baik terhadap orang tua dalam aktivitas sehari-hari. Oke, selanjutnya Pak akan mengajak kalian mengingat pengalaman yang baik tentang interaksi kalian terhadap kedua orang tua. Jadi Pak akan tanya satu-satu. Apa yang kamu lakukan sama orang tua? Interaksi ya, berkomunikasi atau kemana ya. Ingat pengalaman kalian ya, pengalaman terindah. Tidak mungkin tidak ada pengalaman kalian dengan orang tua ya. Oke? Pak mulai dari Anggun. Ingat pengalaman terhadap kedua orang tua. Di rumah atau di kebun atau di mana? Wajib. Misalnya begini. Pengalaman saya berinteraksi dengan kedua orang tua ya. Saat itu saya di tempat makan berbicara tentang ini itu saja, yang santai-santai saja.
makan. Selanjutnya di sini perwakilan di sini siapa yang bisa datang? Ibu kan? Mana? Pengalaman. Ya, pengalaman. Iya. Jalan-jalan ke mana? Oh ini boleh dulu. Sini. Mana? Silakan. Pengalaman yang baik dengan orang tua. Interaksi. Jalan-jalan. Sini. Mana? Di rumah kan? Pengalaman interaksi. Pengalaman saya berinteraksi di kebun. Oke. Oke, selanjutnya setelah kita membahas terkait pengalaman berinteraksi dengan orang tua, selanjutnya kita masuk pada kegiatan inti, yaitu yang pertama, pengertian adab kepada kedua orang tua. Adab kepada orang tua adalah sikap perilaku yang menunjukkan rasa hormat, kasih sayang dan kesopanan yang dilakukan terhadap orang tua. Ini mencakup cara berinteraksi, berkomunikasi, dan juga perhatian kepada orang tua. Adab ini tidak hanya terbatas pada tindakan fisik, tetapi juga mencakup sikap mental dan emosional yang mencerminkan penghargaan terhadap pengorbanan dan kasih sayang kepada orang tua. Orang tua itu sudah berkorban untuk kamu atau belum? Sudah. Contoh pengorbanan orang tua terhadap kalian sebagai anak. Satu, melahirkan. Kemudian semakan. Apa lagi? Apa? Cari uang. Apa lagi? Tempat tinggal. Apa? Mencuci pakaian mulai besok. Nggak mencuci pakaian sendiri ya. Jangan biasa langsung orang tua cuci pakaian. Kurang ajar. Kalau dikasih makan, kalau dikasih sekolah, masih cuci lagi pakaian. Tidak bagus begitu ya. Jadi karena sekarang kita bahas terhadap adab kepada kedua orang tua, maka hal-hal yang tidak bagus yang kamu lakukan di rumah mulai sekarang di rumah. Yang masih dicuci akan oleh orang tua siapa? Angkat tangan. Angkat tangan. Jangan malu-malu. Angkat tangannya. Angkat tangan. Angkat tangan tinggi-tinggi. Ya. Tunggal tidak? Tidak. Ngana? Ngana? Ada? Ngana? Di sendiri? Ngana? Di sendiri? Di sendiri? Turun tangan dulu. Yang cuci sendiri di rumah siapa? Angkat tangan. Yang masih disediakan kasih tepuk tangan sama orang ini. Oh, yang masih disediakan angkat tangan. Angkat tangan ini. Ayo, yang laki-laki orang. Ya. Jadi mulai sebatas pakai cuci sendiri. Memang hasil ini batak sekolah batak yang orang tua ya. Ini peran orang tua sana. Pertanyaan orang tua nanti masih dijaga seperti dengan pembahasan dijaga orang tua. Oke? Paham? Paham. Selain dijaga orang tua apa lagi? Yang terbang tadi apa lagi? Kasih sekolah, diakan apa lagi? Dan uang apa lagi? Ya? Terakhir apa? Jaga baju, ya, jaga baju. Baju apa? Baru atau di sekolah? Baju hari raya juga? Bisa kan bertahu ya? Bertahu bisa beli baju baru. Lebaran atau sekolah? Oke. Selanjutnya yang ketiga itu makna adab kepada orang tua dalam Islam. Dalam Islam adab kepada orang tua memiliki makna yang sangat dalam. Ini bukan hanya sekedar normal sosial,
norma sosial tetapi juga merupakan kewajiban agama. Adab kepada kedua orang tua mencerminkan pengakuan atas peran mereka dalam kehidupan anak. Dalam konteks spiritual, apa itu spiritual? Antara manusia dan Tuhan. Berbakti kepada kedua orang tua dianggap sebagai ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui adab ini anak diajarkan untuk menghargai pengorbanan orang tua dan menjaga hubungan yang baik dengan orang tua. Ya, kamu sudah dibiarkan di sekolah. So dikasih makan, dikasih sekolah, dicuci jadi kamu jangan kurang. Jangan terus dikasih gula, kamu kasih apa? Kasih racun. Paham? Selanjutnya dasar hukum kepada orang tua. Dasar hukum adab kepada orang tua terdapat dalam ajaran agama Islam yang menekankan pentingnya menghormati dan berbakti kepada orang tua. Hal ini diatur dalam Al-Quran dan hadis yang menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Beberapa ayat Al-Quran dan hadis yang mengatur kewajiban berbakti kepada kedua orang tua antara lain Quran surah Al-Isra. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia dan hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu. Ayat ini menegaskan bahwa berbakti kepada orang tua adalah perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis yang membahas yaitu dalam hadis Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa keridhaan Allah terletak pada keridhaan kedua orang dan kemurkaan Allah terletak pada kemurkaan Allah. Ini menunjukkan bahwa pentingnya hubungan anak dan orang tua dalam perspektif agama Islam. Contoh perilaku yang baik kepada orang tua yang pertama menghormati pendapat, mendengarkan dan menghargai pendapat orang tua dalam pengambilan keputusannya. Saat kamu duduk bersama orang tua, contoh kalau dalam anak-anak ya, misalnya kamu mau pergi camping, tapi orang tua tidak kasih, jadi kamu harus hormati keputusan orang tua. Jangan bela neme ya. Orang mau bahasa bangga bilang setelah orang tua mengambil keputusan tidak sesuai dengan keinginan kita, jangan bela neme ya. Bagaimana bela neme? Yang pakai mumul. Yang pakai mumul. Banyak cerita ya. Kemudian membantu pekerjaan rumah. Oke? Jadi yang masih dicuciakan, cuci sendiri. Ini salah satu bentuk kalian membantu pekerjaan kedua orang tua. Sabantar cuci sendiri. Sabantar, coba berdiri dulu yang masih dicuciakan, berdiri. Nah, bilang sabantar. Pulang di rumah, ini pas serius ya. Pulang di rumah kasih tahu kedua orang tua, Mama, tadi terang belajar tentang ada kedua orang tua dan 4 tahun disuruh orang mulai sekarang terang pakaian, terang yang cuci. Besok waktu cuci apa? Langsung belajar tentang diri cuci pakaian. Kasih tahu orang tua begitu ya. Anak juga ya. Laki-laki tak boleh loyo. Laki-laki harus semangat, strong, kuat, ya. Jadi kalau pakaian bisa cuci sendiri ya, apalagi ada mesin cuci. Oke? Lalu kemudian menunjukkan kasih sayang, melakukan tindakan sederhana seperti memberikan pelukan atau yang lain-lainnya. Bersikap sopan, menggunakan bahasa yang sopan dan menghormati saat berbicara ya. Bersifat sopan. Berbahasa yang baik ya. Contoh kata-kata yang tidak baik itu bagaimana biasa kamu bicara dengan orang tua? Membentak. Yang terakhir berdoa untuk mereka ya. Doa kepada kedua orang tua bagaimana? Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira.
Pintar sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki dan dalam materi ini saya berperan menjadi ayah. Saya Ilham Sahara berperan sebagai ibu. Saya Amun Prayera berperan sebagai anak. Anakku, iya ibu. Ibu sedang menyiapkan makan malam. Kamu bisa bantu ibu? Tentu ibu. Apa yang bisa saya bantu? Bisa tolong ambilkan ibu bumbu yang ada di rak atas. Itu yang dalam kotak merah. Inilah bumbunya ibu. Terima kasih sayang. Sekarang bisa bantu ibu menyiapkan piring-piring untuk makan malam. Masih terasing. Tentu ibu, saya akan mengambilkan. Ya ibu, saya juga senang. Bagus sekali. Ibu senang kamu mau membantu. Setelah selesai kita bisa makan bersama. Ya ibu, saya juga senang bisa membantu. Terima kasih sudah memasak untuk kita. Terima kasih sayang, ibu menghargai bantuanmu. Mari kita nikmati makan malam bersama. Sudah dipanggil saya. Oke, selanjutnya setelah kita mempraktekkan atau role play. Ya, role play. Terkait berbagi kepada orang tua di rumah, selanjutnya kita masuk pada sesi diskusi tanya jawab berkelompok ya. Jadi sekarang pasti persilakan dari kelompok mana dulu yang bertanya? Kelompok 1. Oke. Silakan kelompok bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yasmin. Saya ingin memberikan pertanyaan kepada kelompok 2. Apa yang Anda lakukan untuk membantu orang tua di rumah? Sebutkan 2 contoh. Oke. Kita langsung jawab atau kita bertanya dulu Mas semuanya? Jawab saja. Oke, silakan kelompok 2. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Menyatu dan membantu mencuci. Gitu. Oke, bagaimana kelompok 1? Boleh? Boleh. Dapat diri kan? Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih atas jawabannya. Oke, silakan kelompok 2 bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan memberikan pertanyaan untuk kelompok 3. Bagaimana perasaan Anda ketika dapat membuat orang tua senang? Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jawabannya adalah bahagia. Bagaimana kelompok 2? Boleh. Boleh. Selanjutnya, kelompok 3 silakan memberikan pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan saya Mas Bagus ini. Saya dari kelompok 3 ingin memberi pertanyaan kepada kelompok 4. Pertanyaannya adalah apa yang Anda lakukan pada hari spesial seperti ulang tahun orang tua? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Memberikan kejutan, ucapan, dan hadiah-hadiah. Bagaimana kelompok 3? Saya merasa puas atas jawabannya. Selanjutnya silakan. Bagaimana cara Anda menunjukkan cinta kepada orang tua?
saya dari kelompok 1 akan menjawab. Saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Memeluk. Meluk. Yuk. Bagaimana? Oke. Oke, selanjutnya kita masuk pada sesi terakhir, yaitu penutup. Pada kesempatan ini Pak akan menyimpulkan materi terkait adab kepada kedua orang Tua. Materi mengenai adab kepada kedua orang tua menekankan pentingnya sikap dan perilaku yang baik dalam interaksi antara anak dan orang Tua. Adab kepada kedua orang tua tidak hanya merupakan norma sosial, tetapi juga merupakan kewajiban agama yang diperintahkan dalam Al-Quran dan Hadis. Melalui pemahaman tentang pengertian makna dan dasar hukum adab, siswa diharapkan dapat menghargai orang tua dalam kehidupan mereka. Contoh perilaku yang baik seperti menghormati pendapat, membantu pekerjaan rumah, dan menunjukkan kasih sayang yang menjadi praktik yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Diskusi pengalaman pribadi dan latihan sikap bertujuan untuk memperkuat kesadaran dan penglihatan siswa terhadap pentingnya berbakti kepada kedua orang. Secara keseluruhan, materi ini bertujuan untuk membentuk generasi yang tidak hanya memahami nilai-nilai moral dan etika, tetapi juga mampu menerapkannya dalam hubungan keluarga, sehingga tercipta suasana yang harmonis dan saling menghargai. Membangun adab yang baik kepada orang tua adalah langkah awal untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik dan penuh kasih. Oke. Setelah kita membahas materi ini, selanjutnya Pak akan memberikan kalian tugas untuk menulis suatu tindakan baik yang akan dilakukan terhadap orang tua dalam seminggu ke depan. Jadi tugas kalian yaitu dalam tugas ini membuat daftar tindakan yang baik yang dilakukan kepada orang tua dalam satu minggu ke depan, dari sekarang sampai hari Sabtu ke depan. Oke, sekian. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Terima kasih atas kesempatan. Mohon maaf kalau ada salah kata, mohon maaf kalau tidak kekurangan. Dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, pertemuan kali ini kita tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.